Halo teman-teman, kalian tahu nggak? Di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, terutama tentang pasar. Nah, ada yang tahu nggak karakteristik pasar persaing sempurna? Saya tunggu ya. Jawab dalam hati saja. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat, apakah jawaban kalian benar? Nah, karakteristik pasar persaingan sempurna adalah terdapat banyak penjual dan pembeli, karena jumlah mereka yang sangat besar. Setiap penjual maupun pembeli dianggap kecil jika dibandingkan dengan ukuran pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan individu dari penjual atau pembeli tidak memiliki dampak signifikan terhadap pasar secara keseluruhan. Ciri lain dari pasar ini adalah barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau serupa. Artinya, produk yang dijual oleh satu penjual identik dengan produk yang dijual oleh penjual lainnya. Nah, kalau jenis-jenis pasar persaingan sempurna ada berapa, hayo? Saya tunggu lagi. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat, apakah jawaban kalian benar? Nah, ada 7 ya. Yang pertama, berdasarkan bentuk kegiatan. Yang kedua, berdasarkan cara bertransaksi. Yang ketiga, berdasarkan jenis barang yang dijual. Yang keempat, berdasarkan waktu. Yang kelima, berdasarkan ruang lingkup. Yang keenam, berdasarkan jumlah penjual dan pembeli. Yang ketujuh, berdasarkan strukturnya. Contohnya seperti apa sih teman-teman? Nah, yang pertama, berdasarkan bentuk kegiatan, yaitu pasar nyata, tempat di mana barang dijual dan dibeli secara langsung, seperti pasar swalayan dan pasar tradisional. Lalu ada pasar abstrak, tempat transaksi tanpa interaksi langsung, seperti pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Lalu yang kedua, berdasarkan cara bertransaksi. Yang pertama, pasar tradisional. Transaksi dilakukan dengan negosiasi secara langsung antara penjual dan pembeli, umumnya untuk barang kebutuhan sehari-hari. Lalu, pasar modern. Transaksi tanpa tawar-menawar, di mana pembeli melayani diri sendiri, seperti di mall, minimarket, dan supermarket. Yang ketiga, berdasarkan jenis barang yang dijual. Pasar hanya menjual satu jenis barang, seperti pasar ikan, pasar sayur, dan pasar buah. Lalu ada pasar elektronik. Yang keempat, berdasarkan waktu. Pasar harian sepertinya beroperasi setiap hari, biasanya untuk kebutuhan sehari-hari. Pasar mingguan beroperasi seminggu sekali, seperti pasar Kamis atau pasar Minggu. Lalu ada pasar bulanan, yaitu beroperasi sebulan sekali, seringkali untuk barang-barang koleksi, seperti pasar batu aki. Nah, pasar tahunan diadakan setahun sekali untuk momen khusus, seperti pasar Ramadan atau pasar Imlek. Yang terakhir, pasar temporor, dibuka pada waktu tertentu dan tidak rutin, seperti bazar. Kelima, berdasarkan ruang lingkup. Ada pasar daerah, melayani satu daerah menjual produk lokal seperti pasar kerajinan tangan. Pasar lokal melayani satu kota atau desa seperti pasar desa. Pasar nasional melayani pembeli dari berbagai daerah di negara tersebut seperti pasar saham. Lalu ada pasar internasional, melayani pembeli dari berbagai negara seperti pasar kopi internasional. Yang keenam, berdasarkan jumlah penjual dan pembeli. Ada pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, barangnya homogen seperti pasar ponsel. Lalu ada pasar monopoli. Satu penjual dengan banyak pembeli seperti kereta api. Lalu ada pasar monopsoni. Banyak penjual dan hanya satu pembeli seperti industri sabun kecantikan. Lalu ada pasar oligopoli. Sedikit penjual dan banyak pembeli seperti industri rokok. Yang terakhir, pasar oligopsoni. Banyak penjual namun pembelinya sedikit seperti jasa konstruksi. Yang ketujuh atau yang terakhir, berdasarkan strukturnya. Pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli seimbang, barangnya homogen seperti pasar Tanah Abang. Pasar persaingan tidak sempurna, ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli, misalnya pada maskapai penerbangan. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sedikit tentang pasar persaingan tidak sempurna? Saya tunggu ya jawaban kalian. Jawab di dalam hati saja. Saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat, apakah jawaban kalian benar?
Nah, pasar persaingan tidak sempurna terdapat 3 jenis pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang ketiga, pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual di pasar, sehingga tidak ada kompetisi dari perusahaan lain. Dalam kasus monopoli murni, produk yang dijual tidak memiliki barang substitusi atau mengganti. Produk tersebut mudah dibedakan dari produk lain yang ada di pasar. Harga dan jumlah produk yang dijual oleh monopolis tidak dipengaruhi oleh perubahan harga atau output dari produk lain di pasar. Begitu pula, perubahan harga atau output dari produk yang dijual oleh perusahaan monopoli tidak akan berdampak pada produsen lain di pasar. Namun, monopoli murni jarang ditemukan di dunia nyata. Meskipun perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas suatu produk, monopoli ini tidak sempurna kecuali tidak ada barang pengganti yang tersedia. Misalnya, dalam industri seperti gas dan listrik, barang-barang ini bisa saling menjadi substitusi untuk jangka waktu tertentu. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang ditemui, di mana hanya ada sedikit penjual atau produsen. Kondisi ini menyebabkan tindakan satu produsen dapat memicu reaksi dari produsen lain. Dalam pasar oligopoli, meskipun terdapat beberapa penjual, masing-masing penjual memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Jumlah penjual di pasar oligopoli lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, atau lebih. Tidak ada jumlah pasti mengenai berapa banyak perusahaan yang harus ada di dalam pasar untuk dianggap sebagai oligopoli. Tetapi biasanya diasumsikan kurang dari 10. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual, dan masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga melalui diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah upaya membedakan dua produk yang pada dasarnya sama menjadi terlihat berbeda. Ini bisa dilakukan melalui berbagai strategi seperti promosi, iklan, perbedaan kemasan, merek, atau peningkatan kualitas layanan. Contoh, produk yang sering mengalami diferensiasi adalah sabun mandi, sabun cuci, dan rokok kretek. Model persaingan monopoli menggabungkan dua elemen utama. Yang pertama, unsur monopoli dan unsur persaingan.